Ya, Terdengar udah Pak? Tes, tes. ya udah Nah, bagus. oke. Apakah kita pemanasan dulu bersama peserta atau mau langsung masuk materi ini Pak? Langsung saja karena hari ini Langsung hari saja. Jumat, harinya pendek, kemudian materinya cukup banyak yang sudah saya persiapkan. Oke, Mungkin kita akan langsung saja. Ya, oke, siap. Mau dibantu share screen atau oh sendiri tidak Pak? usah, tidak Oke, usah. Saya siap. akan menghandle sendiri menggunakan PowerPoint. Ya, Oke, apakah kita bisa mulai sekarang atau bagaimana? boleh. Silakan Oke, Pak. oke. Oke, selamat pagi Ananda semua. Apa kabar hari ini? Semangat Jumat. Memang harinya pendek, tetapi semangatnya tetap semangat luar biasa. Walaupun weekend sudah di ujung sana. Ya, tetap semangat ya Ananda semua. Ini adalah sesi dari marketing. Ya, salah satu topik yang dipilihkan oleh panitia dari IBT ULM yaitu digital marketing. Nah, dari kata-kata digital, kalian pasti pernah mendengar apa itu istilah digital marketing. Tetapi hari ini kita akan membahas bagaimana implementasi digital marketing ke dalam proses pemasaran nanti, terutama kalian yang akan membangun usaha, menjadi entrepreneur. Bagaimana bisa mengoptimalisasi digital marketing channel untuk Anda semua. Dan ternyata bahannya cukup panjang. Saya menyiapkan ada 40 slide tuh kalian ya, cukup panjang. Mudah-mudahan nanti kita bisa menghabiskan materinya dengan baik. Dan saya ingatkan buat Anda semua, kalau nanti ada pertanyaan bisa raise hand langsung atau bertanya langsung selagi Bapak menjelaskan. Mbak Rita mohon izin ya, saya akan share screen dulu. Oke. Oke, siap Pak. Silakan. Sudah kelihatan? Oke, Sudah, sudah Pak. Bapak. Oke, Sudah, Pak. perkenalkan, ini adalah pertemuan kita yang kedua. Ya, nama saya Arif Budiman, saya staf pengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan juga direktur dari Kantor Urusan Internasional Universitas Lambung Mangkurat. Saya menyelesaikan studi saya di Australia, kemudian mendapatkan sertifikasi sebagai Certified Practitioner Marketing untuk level Asia. Hari ini kita akan Ananda semua, hari ini seperti yang saya sampaikan tadi, Anda harus pantengin betul-betul karena ini juga cukup detail dan bahkan Anda sebaiknya harus melakukan mulai dari sekarang. Mendesain digital marketing seperti apa. Karena selama ini saya yakin Anda yang pengguna Instagram, pengguna WhatsApp, pengguna Facebook, itu sering sekali mendapatkan email, mendapatkan iklan di Instagram yang ternyata kok dia tahu sih saya suka ini loh, saya suka baju, saya suka otomotif, saya suka sepeda motor, saya suka yang lain-lain. Kok dia tahu profil saya seperti apa? Nah, itulah yang dinamakan dengan digital marketing. Ya, kita akan mulai dari apa sih sebenarnya digital marketing itu? Digital marketing atau pemasaran digital adalah semua upaya ya, jadi semua upaya yang dilakukan oleh seorang individu atau perusahaan yang menggunakan internet, namanya saja digital. Ya, jadi dia menggunakan internet sebagai main tools-nya ya. Kunci alat utamanya adalah menggunakan internet dengan berbagai taktik media yang digunakan untuk berkomunikasi dengan audiens. Jadi digital marketing itu bisa berkomunikasi ya, walaupun satu arah atau bahkan ada yang dua arah sehingga konsumen merasa terengage. Ya, terengage itu seperti apa? Dia akan terus-terusan untuk terkoneksi dengan Anda sebagai pemilik brand, pemilik usaha dan lain-lain. Inilah bedanya digital marketing dengan pemasaran konvensional. Kalau pemasaran konvensional misalnya menggunakan iklan di koran, ya iklannya dicetak di koran hari ini udah selesai. Besok tidak bisa dibaca lagi atau besok menjadi bungkus kacang misalnya. Atau iklannya hanya
sekedar bisa dilihat, tapi dia tidak bisa melakukan engagement. Nah, ini bedanya dengan digital marketing. Oke, saya lanjutkan. Ya, kenapa sih harus digital? Pertanyaannya kenapa kita harus digital? Ya, mengapa kita harus mempersiapkan bahwa sesuatu itu harus digital saat ini? Yang pertama bahwa total populations, ya, total populasi di seluruh dunia itu adalah 7,91 billion, bukan million lagi, billion. Ya, ini di seluruh dunia. Kemudian terkoneksi dengan mobile phone itu ada 8,28 billion. Ya, kalau populasinya saja 7,91, sedangkan yang terkoneksi 8,28, ternyata lebih banyak yang terkoneksi daripada jumlah penduduknya. Itu artinya ada satu orang itu mempunyai lebih dari satu device. Ya, satu atau dua device, sehingga mereka saling terkoneksi. Dan yang membanggakan lagi dan menjadi peluang buat kita adalah ternyata pengguna internet itu semakin hari semakin meningkat. Ya, ini yang menjadi sumber keuntungan ya buat kita, ceruk pasar yang akan menjadi sumber utama. Kemudian berikutnya adalah pengguna aktif sosial media itu sebanyak 4,62 billion. Ya, ini menarik karena apa? Karena ketika mereka aktif di sosial media, entah itu Instagram, WhatsApp, Twitter, kemudian yang lainnya, maka mereka akan sangat mudah kita target. Ya, ingat bahwa mereka inilah yang akan nanti menjadi konsumen Anda semua. Oke, ini kenapa kita harus digital, ya. Lalu kalau kita lihat lagi, ya, dari data-data tersebut kita pecah, ternyata orang yang menggunakan internet itu semakin meningkat, terutama pada cellular mobile connection. Ya, jadi yang dulunya mungkin belanjanya atau melihat informasinya melalui komputer, PC, dan lain-lain, dan sekarang sudah berubah ke selular. Nah, ini akan memudahkan kita ya untuk mentarget mereka yang mobile, ya. Kalau yang dulunya hanya menggunakan PC, misalnya membeli tab, ya, tapi dengan mobile phone, maka ini akan menjadi sebuah kekuatan buat kita dan tentu saja peluang. So, digital is a must. Ya, digitalisasi untuk para pelaku UMKM adalah tidak ada pilihan lain. Mereka harus mengadopsi secepat mungkin supaya mereka bisa merebut pasar tersebut. Oke. Nah, ini lebih menarik lagi, ya. Ini kalau kita lihat, ya, ternyata setelah mereka terkoneksi ke internet, kita akan lihat perilaku mereka berbelanja seperti apa. Ya, perilaku mereka menghabiskan dengan dunia internet itu seperti apa. Ya, ternyata dari data tahun 2002 ini, ya, mereka lebih banyak menghabiskan waktu di internet itu adalah 8 jam 36 menit ya sehari. Ya, kemudian menonton media online ya, YouTube dan lain-lain adalah 2 jam 50 menit ya. Dan yang serunya lagi ternyata mereka lebih banyak menghabiskan waktu di sosial media. Ya. Ini mungkin kalau average ya, kalau mungkin generasi seperti Anda jauh lebih banyak lagi acuannya ke sosial media. Ya, sosial media. Dan mendengarkan untuk podcast itu hanya 55 menit. Ya. Kemudian mendengarkan radio, kemudian musik seperti Spotify itu hanya 1 jam 40 menit. Ya. Kalau kita buka dan data ini, maka sosial media menjadi pilihan utama untuk kita melakukan digital marketing.
Oleh karena itu, Anda perhatikan baik-baik, Anda semua memperhatikan baik-baik, materi ini adalah materi yang sangat bermanfaat. Kenapa? Karena dengan menggunakan sosial media, ya, dengan menggunakan digital marketing, maka usaha Anda akan mudah dikenal. Ya, next, ya. Di slide ini saya ingin menggambarkan bahwa media digital, apa saja media digital, yaitu media komunikasi yang dapat diakses melalui perangkat elektronik dan terhubung dengan jaringan komunikasi internet dalam proses transmisinya. Baik itu mobile phone, tab, ya kan, komputer, dan lain-lain yang tentunya akan terhubung ke internet, itu adalah dikatakan media digital. PR untuk Anda adalah bagaimana memasukkan konten atau materi iklan tersebut ke dalam digital marketing. Platform apa saja yang harus kita pakai? Ya, perhatikan ya materi ini sebaik mungkin sehingga akan memudahkan Anda semua nanti memilih ya platform mana yang cocok dengan usaha Anda semua. Oke, saya lanjutkan lagi. Pertanyaan ya lagi, why digital marketing? Kenapa digital marketing? Kalau tadi kita lihat peluangnya, ya peluangnya penggunanya semakin besar, biaya internet semakin murah, pilihan internet di kota Banjarmasin saja bukan dikuasai lagi oleh IndiHome, ada Icon, ada XL Home, ya kan? PLN mempunyai jalur sendiri ya, PLN sudah mempunyai jalur sendiri untuk internet yang di depan kabel rumah Anda itu udah ada jalur internet melalui tiang telepon. Harga IndiHome semakin murah, kemudian harga kuota mobile phone semakin murah. Pertanyaannya, mengapa kita harus melakukan digital marketing? Nah, ini yang harus dipahami lebih lanjut sebelum nanti kalian, Anda semua, melihat fitur-fitur apa sajakah yang ada yang bisa dimanfaatkan dalam digital marketing tersebut. Yang pertama adalah dia lebih efektif dan efisien dari segi biaya. Ya, Anda masang iklan di koran setengah halaman itu 22 juta. Ya, Banjarmasin Post misalnya, pasang di koran, ya, saya UMKM angin ribut, kemudian menjual ini, ya kan? Pasang di iklan hari ini, hari Senin, ya, setengah halaman itu 22 juta. Ya, apalagi satu halaman bisa sampai 50 sampai ya tergantung halamannya, apakah dia halaman depan, halaman tengah dan lain sebagainya. Yaitu ada harganya. Ya, tentu saja ini high cost, ya. Beda dengan kalian memasang iklannya di Instagram misalnya, iklannya di Facebook, atau iklannya di Google, ya. Iklan tersebut bisa muncul 24 jam, ya. Iklan tersebut bisa kita ulang kembali dan iklan tersebut juga langsung bisa tepat ke sasaran dengan profiling yang tepat, ya. Masuk, ya kan, bisa melihat iklan tersebut walaupun ternyata iklannya itu tidak cocok untuk mereka. Ya, jadi kalau boleh saya katakan, ya digital marketing itu akan lebih efektif dan efisien dari segi biaya. Ya, karena biayanya hemat, kemudian dan tepat, ya. Kemudian yang kedua, membangun hubungan komunikasi dengan target pasar. Ini boleh kita gambarkan bahwa ketika kita memasang iklan atau menggunakan sosial media atau menggunakan digital marketing, ya maka kita bisa hanya men-setup target segmen kita begini. Ya, kemarin saya sudah mengajarkan dengan segmentasi pasar, ya, dan kemudian kita targetkan hanya kelompok ini saja. Jadi hanya kelompok ini saja yang akan, kelompok spesifik ini saja yang akan menerima iklan, menerima streaming, menerima informasi dari Anda. Ya, yang ini tentu saja bisa membangun komunikasi yang baik. Ya, komunikasi yang baik antara Anda pemilik brand, pemilik produk dengan konsumennya. Kemudian
Di digital marketing kita bisa sekali lagi saya selalu menentukan bahwa kita bisa menentukan spesifik pasar yang akan kita tuju. Ya, dalam produk itu hanya ditujukan kepada misalnya generation Y, laki-laki, kemudian tinggalnya di perkotaan. Kita bisa melihat dan kita bisa menuju kepada spesifik pasar tersebut. Ya, menggunakan digital marketing, ya kita bisa mudah mengevaluasi dan mengukur efektivitasnya. Bagaimana? Ya, kalau kita menggunakan Facebook, menggunakan Instagram, maka kita akan melihat di dashboard. Ya, ada dashboard, panel dashboard ya. Kalau Anda saat ini mungkin saya yakin adalah banyak penggunanya adalah Instagram pribadi. Kalau Instagram for business atau Facebook for business, maka Anda akan menemukan dashboard. Kemudian jam mana trafiknya yang paling tinggi dan lain sebagainya. Sehingga kita bisa memudahkan untuk melihat iklan kita ini dibaca oleh orang yang sesuai dengan spesifik target kita atau tidak. Ya. Kemudian jangkauan luas, cepat dan dapat disesuaikan tentu saja ketika seseorang terkoneksi dengan internet, ya, wherever, ya, dimanapun dia berada, ya, mau di Amerika kek, mau di Oslo sana, di Iglo, yang penting asal mereka terhubung ke internet, kita bisa pasang yang iklan kita di website, misalnya kita mempunyai website, kita bisa mempromosikan produk kita adalah 24 jam kali 7 hari kali 30 kali 12 bulan, ya, seperti itu, ya. Maka akan memudahkan kita bisa berpromosi 24 jam, ya, dan bisa disesuaikan, ya. Branding bisnis, produk, dan layanannya jauh lebih mudah. Ketika kita menggunakan digital marketing, kita bisa mempositioningkan produk kita yang tepat, ya. Kemudian produk kita menjadi sesuatu yang akan lebih tepat dengan brandingnya. Karena apa? Karena kita sudah mengarahkan, ya, sesuatu itu menjadi spesifik, ya. Selain itu juga kita bisa menganalisis pasar dan pesaing. Ya, dengan digital marketing kita bisa melihat, ya, data-data lawan. Ya, kita bisa melihat apa saja yang dilakukan. Dan yang terakhir, ya, tidak butuh sumber daya manusia yang banyak. Kita hanya perlu content creator, web administrator, cukup 1 orang. Ya, kemudian kita perlu hanya fotografer misalnya, ya. Kemudian kita bisa melihat bagaimana kalau percetakan misalnya itu akan sangat banyak. Tetapi kalau ini kita hanya bisa membuat seorang staff, ya, content creator yang menguasai teknologi misalnya, maka akan mudah sekali. Ya, dia pegang akun di Instagram, pegang akun di Facebook, ya kan, pegang akun di WhatsApp misalnya. Maka tenaga yang diperlukan menjadi efisien. Ya, ini cocok dengan model-model pelaku wirausaha yang miskin tenaga kerja, ya, dalam tanda kutip, ya, kemudian tidak memiliki resources yang banyak, maka ini adalah sangat cocok sekali. Oke. Nah, sebelum saya menjelaskan fitur-fitur dari digital marketing, ya, ada baiknya kita lihat dulu, ya, kita lihat dulu kriteria dari digital marketing. Ya, yang pertama adalah owned, earned, and paid. Jadi ada 3 perbedaan. Ya, own yang dimiliki, ya, kita yang memiliki, earn itu didapat, ya, paid itu dibayar. Apa saja perbedaannya, ya? Kalau own yang kita miliki yaitu adalah misalnya di sini dijelaskan ada website, ya, kita memiliki website, sosial media,
ya, Facebook, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya, email, dan lain-lain. Ya, maka ini adalah yang kita miliki. Kita memiliki akun tersebut. Oke. Kita memiliki akun tersebut. Oke. Dan ini yang akan kita gunakan. Saya nanti akan menjelaskan bagaimana own ini menjadi lebih detail, ya. Own ini menjadi lebih detail. Yang kedua adalah earned. Ya, earn itu didapat. Ya, misalnya produk Anda di-mention di hashtag ya atau di tag. Wah, oleh Anya Geraldine misalnya. Wah, saya memakai produk sasirangan made by Rinta. Wah, dalam tanda Akeong ya, ada IG-nya. Wah, luar biasa ya. Itu langsung deh follower langsung blok numpuk. Iya kan? Karena Anya Geraldine banyak followernya, ya kan? Begitu Anya memakai produknya Rinta, sasirangannya Rinta misalnya, ya dia tagging, ya, kemudian ada hashtagnya, kemudian wah itu tinggal beberapa detik saja udah ratusan follower udah masuk, ya kan? Nah itu earn. Ada juga yang di-review. Wah, ini review bisa berbayar, ya kan? Bisa tidak, ya kan? Nah, di-review oleh orang-orang yang memang khas di bidangnya. Misalnya saya suka elektronik, ada orang yang mereview elektronik, ya. Kemudian mention toko kita misalnya. Ya, saya tidak dibayar katanya. Tapi saya membeli dari toko ini. Wah, ya kan berarti kan tokonya menarik. Ya, liputan media dan lain-lain. Ini adalah yang didapat. Ya. Sedangkan digital marketing yang ketiga adalah melalui iklan, ya, kemudian endorse atau paid promote, ya. Kita lihat di Banjarmasin, mungkin Anda suka lihat di Habar Banua, di Kalsel Today, itu banyak sekali endorse dari selebgram lokal yang mempromosikan, ya, mempromosikan apa saja yang tentu saja bisa menarik perhatian daripada follower mereka, ya, untuk meningkatkan penjualan dari produk yang mereka tawarkan tersebut. Nah, 3 jenis digital marketing inilah yang Anda harus ketahui dalam aplikasinya nanti. Kenapa? Karena ketiga jenis ini akan sangat saling bergantungan, ya, saling bersinggungan, ya. Bahkan dia bisa kita pakai, ya, satu dengan yang lain, ya. Kita memiliki email, maka kita akan mengirimkan email marketing. Email marketing artinya yang bersifat prospektus, menawarkan tentang produk dan lain-lain, ya. Kita memiliki akun media sosial, ya. Akun media sosial yang selama ini ya tentu saja ya bisa dipakai untuk jualan dan lain-lain. Tapi saya sarankan, ya, nah ini kesalahan, ya, kesalahan yang sering dilakukan oleh para pelaku UMKM, ya. Perhatikan baik-baik. Ya, perhatikan baik-baik Ananda semua. Ya. Ketika Anda memiliki usaha, ya, akun Instagram Ananda yang pribadi dengan yang perusahaan, yang usaha jangan digabungkan. Ya, mereka harus berdiri terpisah, ya. Ini akunnya Rinta, jualannya Rinta juga. Ya, saya pakai dulu ya Mbak Rinta ya. Nah, oke, ternyata apa? Ya, jualannya di situ juga. Kemudian baperannya di situ juga. Waduh, kacau dong, ya. Jualan jilbabnya di situ, baperannya di situ juga, galaunya di situ juga. Akibatnya konsumen akan bingung. Ya, kalau memang ingin profesional, buatlah akun ya, Instagram untuk toko atau produk Anda. Dipisahkan dengan akun pribadi, ya. Dipisahkan. Kenapa? Karena ini akan membahayakan, ya. Membahayakan kepada produk atau brand yang akan ditawarkan nanti karena ujuk-ujuknya ada tentang kegalauan, ya kan? Seperti itu sehingga akan membingungkan dari sisi konsumen, ya. Itu yang harus diperhatikan. Ya, terutama sosial media, Facebook, ya kan? Kemudian Instagram, ya. Ini sangat riskan. Ketika Anda, oh sayang Pak Arif,
follower saya sudah banyak, ya cari lagi dong followernya. Ya tidak bisa ketika milik pribadi digabungkan dengan toko, karena siapa tahu Anda slip of the tongue atau keceplosan, ya. Ternyata masalah pribadi masuk ke ranah toko Anda. Ini akan merugikan. Ya, jadi tolong perhatikan baik-baik. Anda semua ya harus dipisahkan. Bahkan yang lebih ekstrim lagi, ya, kadang ada yang memisahkan dengan segmen, per brand, ya. Jadi ada orang UMKM yang memiliki beberapa akun Instagram karena memang produk dan segmen yang ditawarkan berbeda. Ya, brandnya juga berbeda, jadi dia membuat dengan Instagram yang berbeda. Ya. Walaupun hanya satu operator, tapi dia membedakan segmen yang akan dituju nanti, produknya yang disesuaikan. Karena kalau digabung Anda hanya dalam satu, maka ya itu tadi, seseorang yang tidak akan sesuai dengan profil dari produk tersebut akan juga mendapatkan informasi yang bersifat rubbish atau sampah. Maka suatu saat dia akan left, ya, akan unfollow, ya, dan tentu saja ini akan merugikan Anda semua, kehilangan potensial customer. Oke. Kita lanjutkan, ya. Oh, ada yang sependapat dengan saya ya? Yes, setuju menggunakan media sosial yang berbeda antara akun bisnis dan personal, ya. Ya. Ini adalah bukti bahwa sekali lagi jangan membuat pusing, ya, pusing konsumen. Ya, next. Nah, oke, kalau kita lihat berdasarkan riset We Are Social, ya, We Are Social, ya, ini platform yang sering dipakai atau dikutip para digital marketing. Ada 6 platform media sosial paling populer di Indonesia, ya, yaitu YouTube, ya, Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, dan TikTok, ya. TikTok naik daun, ya, karena banyak sekali penggemar TikTok, ya. Apalagi jualannya live dan lain sebagainya. Nah, ini yang harus kalian miliki, ya, harus kalian miliki. Saya tahu Facebook tidak begitu populer, ya, tidak begitu populer di mahasiswa, ya, tetapi mungkin untuk ibu-ibu ini menjadi menu wajib mereka, ya. Untuk Ananda semua saya bisa memprofilkan yaitu Instagram dan TikTok, ya, menjadi santapan utama. Ya, YouTube, ya, kadang-kadang, ya. Jadi inilah yang harus kalian geber, ya, untuk memasarkan produknya nanti. Oke. Next, ya. Ini menarik, ya. Di apa yang membedakan mereka adalah dengan yang tadi Bapak sampaikan, ya, pasar dan pesaing Anda sudah online, ya. Oleh karena itu kita harus mengetahui bahwa ketika pasarnya sudah online, ya, pesaing sudah online, masa Anda tidak online? Nah, ini harus hati-hati. Ini yang terjadi di Pasar Sudi Mampir, Pasar Cempaka di Banjarmasin. Orang sudah online semua, mereka tetap bertahan dengan konvensional, ya. Akhirnya apa? Lambat laun mereka akan ditinggalkan. Kemudian lagi konsumen sudah sangat cerdas. Ingat ya, konsumen sudah sangat cerdas. Ya. Ketika orang berbelanja yang dulunya ya berbelanja itu hukumnya dulu adalah menyentuh, ya, mencium, merasakan, ya, dan memakai. Contoh berbelanja kain, dia akan menyentuh dulu. Wah, kainnya dingin, halus, ya, menyentuh. Ya, kemudian dia akan taruh ke tangannya. Wah, ya kan, oh lembut, ya. Kemudian dia cium. Ya, dia cium kain tersebut. Oh, bau toko. Oh, berarti masih baru. Ya kan? Dan terakhir baru dia memakai, ya. Dan itu ritual itu hilang. Ritual itu hilang akibat digital marketing.
Ritual itu hilang akibat tren teknologi. Ritual itu hilang akibat dipercepat oleh COVID-19. Ya. Ini menyebabkan bahwa pelanggan akhirnya harus mendapatkan informasi seluas-luasnya tentang produk Anda. Pelanggan harus mendapatkan informasi bahkan review ya tentang produk Anda. Oke. Pelanggan tidak mempunyai waktu lagi untuk mencari tahu, kemudian melihat, membrowsing berlama-lama, ya. Maka dia akan pindah ke toko lain. Oke. Kalau yang tertarik mereka akan bertanya kepada Anda. Ya. Ketika bertanya, yang terjadi adalah Anda harus cepat-cepat merespon. Ya, Anda harus cepat-cepat merespon, memberikan tanggapan. Ya. Pertanyaan mereka. Entah itu di platform Instagram misalnya, atau di platform YouTube misalnya. Dia bertanya, Anda harus cepat menjawab. Ketika pertanyaan itu batas maksimum mereka menunggu misalnya 1 hari tidak dijawab, mereka akan mencari provider lain. Mereka akan mencari mencari vendor lain atau toko lain. Ya, jadi harus hati-hati. Ada waiting period-nya. Ya. Golden rule of thumb-nya, golden rule-nya sih saya belum menemukan. Misalnya harusnya berapa gitu ya. Waiting period. Tapi sebenarnya tergantung dari si user masing-masing. Saya tidak terlalu sabaran. Kalau misalnya 10 menit tidak ada respon dari penjualnya, wah, saya akan pindah ke lapak lain. Saya akan mencari ke toko lain. Saya akan mencari informasi yang lain. Ya, karena apa? Produk sejenis itu yang jualnya banyak. Ya, yang responsif belum tentu banyak. Ya, dan kekuatan ada di tangan saya buyer kok. Saya punya duit. Saya yang akan beli produk Anda. Jadi kalau interaksinya tidak baik ya, sorry. Ya, saya harus mencari lapak lain misalnya. Saya harus mencari merek lain misalnya. Ya kan, karena saya tidak terpuaskan. Oke. Kita lanjutkan. Nah, menarik lagi ya kalau tadi saya bercerita bagaimana ritual orang dulu sebelum berbelanja ya mungkin oma, opa Anda, tante, bahkan Anda sendiri kalau berbelanja itu ya harus menyentuh, kemudian mencium, melihat dan merasakan. Sekarang tidak, ya. Sekarang ritualnya adalah ketika perilaku konsumen itu berubah, mereka saling terkoneksi. Terkoneksinya lewat mana? Ada yang lewat WhatsApp group, ya. Ada yang terkoneksinya melalui kesamaan, ya. Kesamaan atau komunitas misalnya. Dan mereka pasti akan melakukan review dan Anda bertanya kepada mereka. Anda sudah jarang bertanya produk itu kepada orang tua. Ya, tetapi kepada peers atau teman-teman Anda yang pernah memakai. Ya. Kemudian lagi perilaku konsumen itu juga berubah, ya. Mereka lebih suka flexing, ya. Lebih suka memamerkan apa yang mereka makan hari ini, ya. Apa yang mereka kunjungi hari ini, ya. Secara tidak langsung mereka akan mempromosikan brand yang atau tempat yang mereka kunjungi hari ini. Contoh, ada restoran baru buka, mereka makan di sana, bahkan bisa live IG, ya, bahkan bisa mereka berfoto, kemudian di tagging tokonya, kemudian di tagging teman-temannya, cus, mari ke sini, makanannya enak. Wah, lalu teman-temannya menjawab sabi. Wah, iya kan, bisa, ya seperti itu. Akibatnya apa? Wah, inilah, ya. Flexingnya bermanfaat, ya. Kemudian
perilaku konsumen itu berubah, ya. Berubahnya apa? Berubahnya selain flexing tadi, ya mereka cuek aja, makan sambil live IG misalnya, iya kan? Ya mereka superstar. Kok toh yang bayar kuota saya juga, toh kuotanya ada di restorannya juga, ya seperti itu. Nah beda dengan yang dulu. Nah inilah saatnya momentum ini kita pakai dengan menggunakan digital marketing. Ya, bagaimana mereka ini kita anggap sebagai calon potensial customer, kemudian yang akan memakai produk atau jasa kalian semua. Jadi Ananda harus siap, ya pemasaran konvensional sudah mulai ditinggalkan, ya, tapi masih tetap diperlukan. Misalnya ada tokonya, ya kan. Tetapi yang gencar adalah memang serangan di udara melalui digital marketing. Oke, next. Ya. Adanya ya pergeseran besar sosial media, ya. Orang sekarang bangun tidur sudah ngeceknya IG yang dilihat, ya IG yang diceknya. Bukan buka Quran lagi, buka IG, ya kan. WA dia buka, ya kan. Apa yang tertinggal pagi tadi, ya seperti itu, ya. Jadi itulah yang mengapa seseorang itu akan menjadi ketergantungan, ya ketergantungan. Ketergantungan akan sosial media ya menjadi menarik, ya mereka akan menjadi target market Ananda semua, ya. Akibatnya apa? Anda harus melihat, ya. Sebentar lagi kita akan masuk ke materi bagaimana membuat digital marketing itu lebih powerful, ya. Bagaimana apa yang harus dilakukan, ya, ketika ini terjadi, ya. Oke, kita lihat, ya. Ketika di dalam HP Anda WhatsApp grup itu ada 100 misalnya. Wah, ya kan? Semuanya pagi saja sudah mengingatkan untuk sholat subuh dan lain-lain, ada iklannya dan lain-lain, ya. Bahkan Anda sekarang sudah tidak membaca koran lagi. Ya cukup membaca kiriman teman-teman Anda. Ya, Anda sudah up to date selama ini. Bahkan Lambe Turah sudah Anda unfollow. Ya, Lambe Turah. Karena apa? Karena dari WhatsApp group saja sudah cukup, ya. Oke? Akhirnya akibat dari internet ini, ya, maka muncullah yang orang katakan banyak social media entrepreneur, banyak selebriti selebgram, ya, banyak YouTuber, ya, yang berhasil. Ya, ini menjadi fenomena yang menarik juga. Oke, kita lanjutkan. Ya, ini yang seperti saya sampaikan, manfaat adopsi digital, ya, improve innovation, transform the business, dan lain sebagainya. Oke, kita mulai sedikit masuk ke arah, ya, digital marketing. Kita pelan-pelan. Ya, harus dipahami bahwa digital marketing itu berbeda dengan konvensional marketing. Ya, kalau konvensional marketing, ya, misalnya Anda makan di restoran, Anda komplain, Anda menulis, ya, menulis di kertas atau disampaikan kepada manajernya, saya tidak suka makanan ini atau pelayanannya buruk. Anda tulis. Beda dengan digital marketing, dia bisa real time, ya. Anda lagi makan kemudian tidak enak, Anda bisa posting langsung kemudian kirim, ya. Apa yang terjadi, ya, ada kasus THS dan lain sebagainya, ya, ini juga jadi menarik, ya. Real time. Kemudian instant feedback, ya. Langsung bisa dinilai. Online, ya. Kemudian lagi yang harus dipahamkan adalah cross functional, dia bisa berfungsi silang, ya. Kemudian dengan digital marketing kita akan berbicara tentang big data atau data-data driven, ya, data-data yang bisa kita koleksi bersama-sama untuk menciptakan sebuah kemampuan, ya. Kemudian lagi ada mindset, ya. Mindset orang digital marketing tentunya berbeda, ya. Mereka harus menciptakan konten-konten yang lebih kreatif, desain yang unik dan lain-lain karena bisa saja itu menimbulkan kebosanan, ya. Kemudian intelijen, ya, mereka harus cerdas untuk mengemas iklannya menjadi menarik
produknya menjadi menarik. Misalnya ya, misalnya ketika Anda ingin mempromosikan sebuah produk, ya, kemudian harus melakukan foto. Nggak mungkin fotonya di atas tehel ya atau keramik, ya kan? Kelihatan lagi nat keramiknya itu zaman dulu, ya. Maka Anda harus selalu berimprovisasi dengan food fotografi, produk fotografi dan lain-lain, ya. Jadi ini karakter utama digital marketing. Oke. Kita lanjutkan lagi. Ya. Nah, jenis aktivitas jenis digital marketing ya. Ini yang akan kita bahas satu-satu. Mudah-mudahan bisa selesai. Sosial media marketing yang tadi. Ya, sosial media marketing, Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, YouTube, LinkedIn, TikTok, Telegram, website marketing. Ya, ini nanti akan content marketing, digital advertising, influencer marketing, digital brand activations, e-commerce marketplace optimizations, email marketing, digital PR, sales network development, application, dan Internet of Things. Nah, inilah yang harus kita pahami bersama-sama. Apa-apa sajakah yang bisa dimanfaatkan dalam digital marketing. Saya akan membahas hanya beberapa saja. Karena mestinya harus dengan latihan. Harus dengan latihan, tidak bisa di kuliah seperti ini saja. Ya. Misalnya Facebook, bagaimana membuat Instagram Reel, membuat Facebook Live, ya, Facebook Short, ya kan itu ada manfaatnya. Pernah melihat Facebook Short tidak? Karena Facebook juga mempunyai mempunyai fitur-fitur yang harus bisa dimanfaatkan dengan baik. Ya, oke. Coba kita lihat. Ya, content marketing, information, entertaining, and engaging. Nah, ini bedanya ya. Digital marketing itu kita bisa melakukan engagement atau keterlibatan konsumen di dalamnya. Mereka selalu menjadi bagian daripada produk itu. Ya. Kemudian entertaining, Anda mungkin pernah melihat bagaimana iklan di Instagram ya selama 60 detik lucu-lucuan ya menghibur Anda. Ya mungkin kalau Anda penggemar di Kalimantan Selatan ada Acil Hadra, ada Tommy Kaganangan, kemudian ya banyak lagi ya. Nah, itu entertaining ya. Kalau information ya sudah sering ya. Oke. Ya, micro influencer ya, Anda bisa menggunakan para influencer, YouTuber untuk memenya. Oke, nah ini sudah mulai masuk ke topik digital marketing ya. Ada yang pernah mengenal istilah SEO, Search Engine Optimizations? Ada yang pernah? Ada yang pernah mendengarkan? Ada pernah tahu atau pernah mendengar istilah itu? Coba resen. Ada? Supaya konten kita naik ke atas. Ada lagi yang kurang. Ada Sabrina, ini ada. Ada, tolong open mic dong. Ada Sabrina. Gimana maksudnya? Kau cuma pernah saja. Ada? Where are you? Ada? Ada malu-malu nih. Open mic-nya. Ya silakan ada. Gimana? Gitu. Ya. Sebenarnya kalau search engine optimization nih belum cuman pernah dengar Pak. Kalau nggak salah itu tuh proses yang dilakukan yang bertujuan untuk meningkatkan volume dan kualitas kunjungan atau traffic kunjungan melalui mesin pencari menuju situs web tertentu gitu Pak. Jadi gimana caranya kita tuh meningkatkan traffic kunjungan di situs website penjualan kita Pak. Seperti itu kalau sepemahaman saya. Oke, terima kasih Mbak Ahda. Jadi Anda frustasi tidak ketika Anda mempunyai sebuah website misalnya atau produk,
ya, tiba-tiba produk Anda itu misalnya di dalam search engine itu kan kalau kita memakai Google ada halaman 1, halaman 2, halaman 3, halaman 4, halaman 5. Di halaman 1 Anda produk Anda alamat produk Anda saja berada di urutan nomor 10 ya atau 15 misalnya. Anda pasti tidak akan mengklik itu. Anda pasti akan mengklik nomor 1, 2 dan 3, betul tidak? Ya kan? Apalagi dia ada di page 100. Waduh, pasti frustasi, ya kan? Jadi bagaimana Anda bisa menempatkan website Anda itu nomor 1? Kita mengharapkan bisa nomor 1, ya. Kita cari misalnya Sasirangan, ya, Sasirangan Banjarmasin. Siapa yang pertama? Ya, misalnya Sasirangan ada yang pertama. Tapi kalau Sasirangan ada di halaman 100, wah berarti Anda tidak menggunakan search engine optimization. Ya. Jadi ya supaya website Anda atau informasi tentang Anda bisa muncul yang pertama. Karena saya jamin yang ke 100 nggak bakalan, apalagi dia sudah mengklik yang nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 ternyata sudah dapat informasinya. Ya bye-bye, ya. Bye-bye untuk produk Anda. Nah, ini yang namanya search engine optimization. Nah, ini ada triknya, ada trik-trik tertentu, ya. Tidak mungkin bisa langsung nomor 1 punya Anda, ya. Jadi ini menggunakan algoritma yang memang didesain supaya bisa memunculkan produk Anda nomor 1. Fungsinya nomor 1 kenapa? Supaya bisa diklik, ya. Cepat diklik. Ya, karena saya yakin Anda tidak punya waktu untuk mengklik yang ke 100, halaman ke 100. Oke. Terima kasih Mbak Hada. Ya. Yang kedua, ya, Anda juga harus mendaftarkan. Nah, ini bagaimana supaya bisa search engine optimization kalau ternyata produk Anda saja tidak didaftarkan di Google. Ya, harusnya didaftarkan pada Google for Business. Ya, di mana di Google for Business itu maka Anda bisa melihat, Anda bisa memasukkan ya alamat toko Anda, profil Anda sedikit, nomor telepon, kontak, email, alamat, dan lain-lain. Tentu saja yang masih valid. Ya, gunanya apa? Ya, gunanya memudahkan pencarian. Ya, supaya orang bisa straightforward, dapat langsung. Nah ini harus dilakukan. Ya, jangan Anda tidak mempunyai terdaftar di Google karena akan memudahkan bahkan bisa langsung di geotag ya di tagging alamat Anda ya sehingga memudahkan dalam pencariannya yang menggunakan Google Map ya. Oke. Alasan Google digunakan oleh pengusaha ya. Ini mengapa Google atau tadi kayak berbicara search engine optimization itu dipakai. Yang pertama adalah Google memiliki 4,3 miliar pengguna di seluruh dunia. Wah, ini luar biasa ya. Luar biasa. Jadi Anda harus mendaftarkan usaha Anda di Google. Yang kemudian pada tahun 2020 Google membantu menggerakkan kegiatan ekonomi yang sangat luar biasa di Amerika Serikat. Tentu saja di Indonesia. Kalau Anda lihat iklan-iklan Google, itu Google for Small Medium Enterprise. Ya, mereka juga akan membantu usaha-usaha para pelaku UMKM di Indonesia. Ya. Kemudian, kalau Anda tersesat, Anda akan menggunakan di Sherlock, kemudian menggunakan Google Map untuk menemukan lokasi teman Anda atau meeting point. Oleh karena itu, manfaatkan juga Google Map untuk bisnis lokal Anda. Workshop Anda atau tempat pameran Anda dengan memunculkan tagging di sana. Ya, Anda tanda titik misalnya. Ya, didaftarkan saja ya. Oleh karena itu, wajib hukumnya apabila Anda mempunyai usaha nanti, ya, Anda harus memasukkan Google ke dalam agenda Anda, ya, untuk memasukkan
informasi-informasi yang saya sebutkan tadi, profil bisnis, alamat, telepon, dan lain-lain. Ya, untuk memudahkan Anda bisa dikenali orang. Untuk memudahkan Anda, usaha Anda bisa dengan cepat di-search oleh calon potensial customer. Oke. Selanjutnya, mengapa katanya menggunakan Google for Business? Ya, pertama, gratis, Anda tidak perlu bayar, ya, tidak perlu bayar. Kedua, dapat menjangkau pelanggan baru, meningkatkan visibilitas pada mesin pencari, membantu pelanggan menemukan informasi dengan mudah, dapat mengumpulkan ulasan. Nah, ini yang penting, review, ya. Ini jadi saya sarankan juga ketika Anda mendapatkan informasi tentang sesuatu, baik itu toko dan lain, Anda baiknya mereview juga. Ya, review itu menyelamatkan atau membantu toko tersebut atau menyelamatkan teman Anda dari keterpurukan nanti. Ya, supaya dia jangan jatuh di lubang yang sama, misalnya makanannya tidak enak, kemudian pelayanannya buruk dan lain sebagainya. Ya, Anda harus sebutkan. Ya, Anda jarang berkomentar ya, setelah makan ya cukup itu saja, padahal rating dari Anda diperlukan. Kemudian engagement dari kalian diperlukan, ya. Oleh karena itu, maka gunakan Google for Business dalam usaha Anda nanti. Oke. Next. Langkah-langkah mendaftar Google for Business. Nah, ini semestinya saya bilang tadi adalah ini materi pelatihan yang saya berikan kepada para pelaku UMKM. Ya, para pelaku UMKM itu saya latih digital marketing. Biasanya 1 hari. Ya, 1 hari. Bahkan tergantung, biasa 1 hari, 2 hari, tapi kebanyakannya adalah 1,5 hari. Karena ada praktikumnya, ada latihannya, dan mereka sudah memiliki usaha. Nah, mereka belum mempunyai Google for Business, ya, atau Instagram for Business. Nanti ada ya WhatsApp for Inggris, for Business. Ya, sehingga kita harus menjadi tutor mereka, ya, para pelaku UMKM, supaya mereka bisa memiliki ya digital marketing program buat mereka. Ya, mudah-mudahan nanti kan selama 2-3 bulan ke depan Anda sudah mulai memikirkan ya usahanya, kemudian nanti kita akan di-coaching, ya, coachingnya tetap, nah, dan bisa meng-coaching juga nanti untuk digital marketing. Oke. Next, masukkan nama bisnisnya, ya. Buka website Google Profil for Business atau Google Bisnisku, kemudian masukkan nama, kemudian masukkan apa namanya, profil bisnis Anda dan seterusnya, ya. Yang berikutnya tadi setelah di Google SEO, kemudian saya ingin mengajak Anda ke arah yang lebih more komprehensif, yaitu website, ya. Mengapa website itu penting? Ya, jadi banyak para pelaku UMKM hanya mengandalkan marketplace, ya, marketplace, kemudian seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, dan lain-lain. Ada yang terlewatkan, yaitu website, ya. Jadi kalian yang masih muda-muda ini mestinya juga menggunakan website, salah satu tools untuk melakukan digital marketing. Dan sekarang sangat mudah, banyak aplikasi software ataupun tempat-tempat yang gratisan untuk membuat website. Dan ada orang beranggapan bahwa dengan memiliki website maka jasa atau produk yang dijualkan itu adalah lebih kredibel karena mereka mempunyai website sendiri, ya, dan mereka lebih dihargai karena mereka mempunyai website. Karena di dalam website itu ada mungkin saja ada cara pembayaran, ada review, ada yang lainnya dan lain-lainnya, sehingga memudahkan mereka konsumen untuk berbelanja. Tapi ingat, tapi ingat, ya. Websitenya jangan abal-abal, ya, karena itu akan bisa kelihatan. Misalnya Blogspot, waduh, itu
ecek-ecek Anda bisa diketahui gampang sekali. Ya, Anda harusnya mempunyai domain. Domain misalnya .co.id. Nah, ini ketika sebuah UMKM sudah memakai .co.id, dia itu harus terregister, harus mendaftarkan domain tersebut ke pihak pengaturan website di Indonesia, ya, atau domain di Indonesia. Nah, inilah munculnya kredibilitas itu tadi, ya. Jadi jangan sampai nanti websitenya adalah blogspot yang gratisan, ya kan? Tetapi tentu saja yang dapat dipercaya, ya. Seperti apa? Misalnya mana ya? Oke. Misalnya mana ya? Oke, nanti mungkin ada saya sebutkan. Oke. Yang berikutnya, ya. Yang berikutnya adalah situs web Anda dapat menarik pelanggan baru melalui mesin pencari Google. Nah, ini ada kaitannya dengan SOI tadi, Search Engine Optimization. Ya, jadi website Anda bisa muncul. Kalau di Tokopedia ya nggak muncul dia, ya maksudnya lapak Anda di Tokopedia kemudian ditaruh di Google ya nggak muncul, ya. Tapi kalau website maka akan memudahkan, ya, produk Anda menjadi nomor 1. Ya, misalnya rinta.sasiranganshop.co.id, ya, maka ini adalah websitenya resmi, ya. Dia harus mendaftar, ya, kemudian mengirimkan dokumen-dokumen yang lengkap, mendesain webnya menjadi cantik sehingga ini menjadi etalase, ya, 24 jam kali 7 hari kali 30 hari kali 12 bulan, ya, sehingga akan memudahkan etalase tersebut. Oke. Next, ya. Nah, ini situs web dapat memamerkan produk jasa Anda 24 jam selama seminggu. Ya, ini bedanya ya. Bedanya ya dengan kredibilitas tadi yang dibangun, ya, produk kita bisa mejeng. Ya, Anda sedang tidur padahal sedang jualan itu. Websitenya yang jualan, ya, menerima order, menerima dan yang lainnya, ya, sehingga kapanpun dimanapun orang akan bisa berbelanja. Ini beda ya dengan Tokopedia atau Shopee dan lainnya. Ini Anda memiliki website sendiri, bagian daripada digital marketing. Oke, ya. Situs web Anda dapat menampilkan kontak bisnis, review, testimoni dari pelanggan. Pak Arief, ini sama aja dengan Tokopedia. Ya sama lah. Bedanya ini Anda mengelola sendiri, Tokopedia ya Tokopedia yang mengelola, ya. Bedanya apa lagi? Di Tokopedia hanya satu produk Anda. Sedangkan kalau di website Anda bisa menampilkan macam-macam produk Anda. Betul tidak? Ya. Kemudian di website, ya, Anda bisa membuat interaktif yang bagus, ya. Bisa Anda call center dan lain sebagainya. Dan bahkan, ya, di website Anda bisa membangun kredibilitas untuk produk atau jasa yang Anda buat. Oke. Elemen penting dalam situs website. Nah, ini yang saya sebutkan tadi, domain. Ya. Domain paling penting. Ya, ada com, .net, org, gov, biz, info, co.id dan lain sebagainya. Itu disesuaikan. Ya. Jadi jangan abal-abal websitenya ternyata servernya di Amerika, di India karena murah, ya. Tapi yang penting adalah domainnya yang paling penting. Ya, alamat domain itu karena ini berkaitan dengan, ya, berkaitan dengan kredibilitas. Kredibilitas dari Anda semua nanti yang mengelola bisnisnya melalui website. Oke. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kita berpindah ke media sosial,
Ya, media sosial tadi ada Twitter dan lain-lain yang sudah saya sebutkan di beberapa slide sebelumnya. Ya, Philip Kotler dan Kevin Landkeller mendefinisikan sosial media adalah media yang digunakan oleh konsumen untuk berbagi, kemudian berbagi teks, gambar, suara, dan video informasi baik dengan orang lain maupun dengan perusahaan. Sedangkan Caleb dan Rebecca, media sosial dan media berbasis internet yang memungkinkan penggunaan untuk berinteraksi, mempresentasikan diri, baik secara seketika ataupun terekam dengan halayak luas maupun yang tidak mendorong nilai dari user generated, ya, dan seterusnya. Ya, ini definisi dari media sosial. Nah, yang saya ingin sampaikan kepada Anda semua, ya, mengapa media sosial? Ya, karena media sosial inilah yang harus kita pilih. Ternyata di Indonesia pada bulan Februari tadi, ya, adalah WhatsApp, ya, yang paling banyak dominan, ya, sebanyak 80 berapa persen nih? 88%. Ya, penduduk Indonesia menggunakan WhatsApp. 84% Instagram, Facebook 81%, Telegram, Twitter, ya. Kemudian Facebook Messenger, ya, Pinterest, ya. Jadi sudah saatnya WhatsApp for Business lah yang Anda pilih. Ya, bagaimana nanti fitur-fiturnya? Ya, saya akan jelaskan. Ya, bagaimana dia berbeda dengan WhatsApp yang konvensional. Ya, jadi sekali lagi jangan meninggalkan digital marketing dan WhatsApp sebagai toolsnya. Oke. Favorit sosial media platform di Indonesia dari bulan Februari masih tetap mendominasi WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok, dan Twitter. Ya, Twitter ini ya hanya kalangan tertentu kalau di Indonesia. Ya, oke. Nah, WhatsApp. Saya hanya akan menggarisbawahi di WhatsApp itu ada 2. Kalau Anda di HP Anda perhatikan sekarang ya, coba perhatikan. Ya, itu saya yakin hanya adalah WhatsApp personal, bukan WhatsApp for business. Ya, coba lihat. Dia akan kelihatan, ya, antara perbedaan antara WhatsApp WhatsApp individual, ya, atau personal, dan WhatsApp for business. Di dalam WhatsApp for business Anda bisa menaruh produk kategori Anda, ya, iklan-iklan di dalamnya. Kalau WhatsApp personal mana bisa, ya. Tapi jangan khawatir, ya, WhatsApp personal juga bisa digunakan sebagai media untuk melaksanakan digital marketing, tetapi dia tidak less powerful, ya, less powerful, ya, kurang kurang mendominasi. Ya, sedangkan WhatsApp personal kebanyakan adalah hanya untuk Anda saja, ya. Hanya untuk, ya, dengan keluarga dan lain-lain. Ya, ini juga perlu pemikiran apakah kita harus pecah atau tidak, ya. Kemudian WhatsApp for Business ini digunakan untuk berkomunikasi dengan pelanggan atau calon pelanggan, ya. Kalau Anda gabungkan dengan WhatsApp Anda, ya jadi bingung nanti, ya. Jadi harus mungkin akun yang berbeda dan lain-lain, ya. Promosi lewat WhatsApp lebih efektif untuk mereka yang tidak memiliki akun media sosial seperti Instagram atau Facebook. Nah, sudah saya sampaikan bahwa Facebook ini jarang dimiliki oleh generasi Y atau generasi milenial atau generasi Z, ya. Mereka cenderung kepada Instagram dan WhatsApp, ya. Menarik ya, kalau di luar negeri di Filipina, ya, saya melihat WhatsApp tidak dominan, tapi alat-alat yang lain-lain kalau tidak salah, ya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Ya, Instagram. Tadi WhatsApp, sekarang Instagram, ya. Saya yakin Anda semua memiliki akun Instagram. Ada yang 10.000 followernya, ada 2.000, ada 3.000, ya. Ya, kebanyakan mereka mempunyai Instagram. Nah, yang saya tawarkan di sini adalah Instagram for Business.
yang tentunya harus berbeda akunnya dari Instagram pribadi Anda. Ya, saya sudah jelaskan di depan tadi. Kalau mereka akan sama, maka akan terjadi confusion, kebingungan nanti. Ya, kasihan calon pembeli Anda bingung. Oleh karena itulah buatlah Instagram for Business. Seperti apa? Ya, saya akan tunjukkan. Ya. Oh ya, sebelumnya kita harus lihat dulu fitur-fitur dari Instagram. Ya, ada halaman depan, feed, kemudian berisi postingan dari teman-teman yang kita follow atau sponsor. Ada Instagram Story, ada Instagram Live, Reels, sorotan, dan toko. Ini yang menarik ya. Menarik, saya mempunyai seorang bimbingan mahasiswa di Fakultas Ekonomi. Ya, ternyata dia adalah pengusaha thriftian, ya, thriftian baju bekas. Dan ternyata dia bilang Instagram Live sangat membantu penjualan mereka. Ya, inilah yang menjadi bahan skripsi kami. Mengapa Instagram Live itu menjadi kontributor penjualan lebih besar daripada penjualan online atau offline mereka. Ya, di sesi Instagram Live. Ya, misalnya, halo sis, ini ada nomor 20 sis. Ya, nomor 20 cocok sekali kalau dipakai. Kemudian nanti akan kita tambahkan lagi baju atasnya topi dan lain sebagainya. Ya kan, kalau yang mau beli silakan ketik beli nomor sekian, ukuran sekian, nanti adminnya akan menghubungi. Nah, seperti itu. Cocok tidak saya jualan di Instagram Live? Ya, nah seperti itu. Ya, thriftian, sepatu bekas, jaket bekas. Ya, ini juga menarik. Bahkan saya pernah mengikuti lelang amal Instagram Live. Wah, tuh. Padahal dulu lelang amal itu hanya di masjid atau di musola, dan sekarang lelang amal via Instagram Live. Ya, Reels. Ya, Anda pasti sudah tahu. Sorotan, ya, dan tentu saja toko. Nah, ini fitur-fitur yang di Instagram yang perlu Ananda pahami. Ya, fungsinya berbeda masing-masing. Ya, Instagram Story jangan pas story lagi makan saja, tapi produknya yang bisa kita storykan, fiturnya, unboxingnya, dan lain sebagainya. Ya, jadi ini juga harus diperhatikan dengan baik lagi. Oke, next. Ya, nah ini contoh. Ya, ini ada dua akun Instagram. Nah, ya. Coba dilihat. Yang pertama adalah Pipit Hapsari, ini adalah akun Instagram personalnya, sedangkan tokonya adalah di Kencana Foto Graduation. Ya, jadi jangan salah ya. Oke. Jadi harus mempunyai dua akun yang berbeda, jangan digabung ya. Dan yang sebelah kanan yang berbayar ya. Karena dia bisa menyampaikan Linktree dan lain-lain. Ya, ini fungsinya ya, bahwa akun Instagram saja memerlukan akun for business. Supaya apa? Fitur-fiturnya bisa lebih lengkap. Kemudian sayang saya tidak memotokan ini control panelnya ya. Control panel dari diagram dari Instagram itu seperti apa, sehingga kita bisa lihat ya. Kita bisa lihat dari menu-menunya, kemudian kita bisa lihat exposure-nya, settingannya, dan lain-lain yang akan bermanfaat untuk Anda semua ya. Karena akan terkirimkan kepada orang-orang yang tepat ya, yang sesuai dengan target market dari produk yang dipilih. Oke. Next. Oke. Instagram personal versus Instagram profesional. Seperti apa perbedaannya? Tentu saja kalau berbayar ya tampilan profil atau disebut sebagai bio di IG personal lebih besar ruangnya, sehingga dapat menampilkan lebih banyak informasi tentang bisnis atau produk itu yang ada link tree-nya ya. Bahkan kadang bisa langsung dipencet, bisa langsung muncul WhatsApp misalnya, ya kan, ya seperti itu. Instagram profesional dapat terhubung dengan WhatsApp, website, marketplace, dan lain-lain ya. Ini yang saya tunjukkan tadi, mana ya contohnya ya.
Oke. Nih yang di sini ya. Di main @kencana fotografi official. Ya, Kencana Foto Tempo dulu, kemudian Linktree Kencana Fotografi official ya. Linktree ini isinya bisa macam-macam. Ya, kalau di personal mana ada. Ya, hanya menyebutkan Anda saja just ordinary mom of 3 boys. Ya. Sedang galau misalnya, ya, seperti itu. Oke. Apalagi nih? Instagram dengan memiliki akun profesional Instagram, maka UMKM dapat beriklan di IG. Tersedia berbagai pilihan biaya iklan tergantung dari target pemirsa pembaca yang diinginkan. Ya, oleh karena itu dengan Instagram profesional kita bisa menyesuaikan program iklannya. Siapa yang akan dapat iklan ini, profilnya seperti apa, usianya, lokasinya, dan lain-lain. Sehingga apa? Ya, iklan yang akan kita kirimkan ke target market itu sangat spesifik dan tepat sasaran daripada terbuang percuma. Nah, inilah fitur-fitur yang menarik dari Instagram, dari Facebook yang akan yang akan memudahkan Anda semua berusaha nanti ya dalam proyek ini. Oke. Dengan beriklan di Instagram profesional, maka postingan kita setting untuk diiklankan akan muncul di feed dari target pemirsa pembaca kita. Ya, pernah kan Anda membaca Instagram tiba-tiba ada paid promote, kemudian sponsor, dan lain sebagainya. Dan sponsor yang keluar itu disesuaikan dengan perilakuan Anda semua. Ya, Anda suka gadget, maka iklan gadget yang muncul. Jadi hati-hati buat yang laki-laki nih, yang laki-laki. Ya, ingat ya yang laki-laki. Jangan kalau nanti Instagramnya penuh bokep, maka sponsornya bokep juga. Ya, hati-hati ya. Hati-hati ini ya. Kalau yang diliriknya bokep, maka sponsornya bokep juga. Itu no matter what ya. Nanti yang muncul nanti just fans only. Wah, bahaya ini ya. Hati-hati ya. Jadi Anda semua harus hati-hati. Oke? Karena dia akan menyesuaikan dengan profil Anda. Ya, Instagram Anda yang sering Anda tag, Anda lihat dan lain sebagainya. Oke? Oke. Kemudian kekuatan di Instagram adalah engagement-nya. Nah, ya, ada reply, ada komen, ya. Kemudian bisa mengirimkan direct messages dan lain-lain, ya. Oleh karena itu, ya, perlu dilihat, bahkan Anda perlu mengenerate, ya. Kadang ajak saja teman-teman Anda untuk merespon, ya, memberikan komen, review, like dan lain sebagainya. Supaya apa? Supaya customer itu terdorong untuk melihat atau stalking ke dalam akun IG Anda semua yang tentu saja isinya adalah jualan. Ingat jualan ya, bukan pribadi, harus dipisahkan. Ya, saya sudah sejak awal bilang it must be separated. Harus dipisahkan antara yang pribadi dan yang jualan, jangan digabung. Ya, sudah saatnya Anda memikirkan apa nanti akun Instagramnya, apa nanti akun Facebooknya, supaya apa? Jangan mixing. Ya, ya kita sudah tahu ini sebenarnya untuk jualan, tapi suatu saat ya entah kenapa keceplosan kan, entah apa, tiba-tiba status kegalauan yang muncul lagi karaoke kan atau apa, ya kan? Itu bisa saja terjadi. Oleh karena itu harus hati-hati. Oke. Nah, ini contohnya ya. Kalau dia Instagramnya adalah Instagramnya berbayar ya atau iklannya berbayar, maka akan muncul bersponsor atau sponsored kalau yang dalam bahasa Inggris. Dan akan ada muncul menu pesan sekarang. Ya, tinggal diklik ini pesan sekarangnya diklik, maka dia akan terhubung ke website, ke akun Shopee, akun yang lainnya. Ya, itu tergantung dari Anda. Sedangkan kalau yang kita lihat di sebelah kiri ya tidak ada. Ya, tidak ada. Ya, jadi ini jelas-jelas bahwa digital marketing is a must. Kalau Anda tidak melakukan digital marketing, siap-siap. Anda akan ketinggalan. Ya, karena konvensional strategi ya walaupun belum berakhir ya tetapi sudah sangat jauh ditinggalkan. Apalagi oleh para generasi milenial, generasi Y seperti Anda semua
Ya, mana ada Anda semua nonton TV? Tidak ada. Ya. Alasannya apa tidak nonton TV? Karena di kosnya tidak ada TV, Pak. Oh, itu ternyata alasannya ya. Tidak ada TV di kosnya. Tapi sebenarnya memang sudah tidak cocok lagi. Anda nontonnya Netflix, ya kan, kemudian nontonnya YouTube, ya kan, nggak ada lagi nonton sinetron-sinetronnya, ya bahkan yang paling sering nontonnya adalah drakor, ya seperti itu. Nah ini yang harus dipersiapkan oleh Ananda semua ketika nanti membuka usaha, ya melalui yang saya katakan tadi digital marketing. Terima kasih. Ya, materinya sudah habis. Saya buka waktu untuk bertanya. Saya kembalikan kepada Mbak Rinta. Terima kasih, Mbak Rinta. Oke, terima kasih banyak atas pemaparan materinya, Pak Arif. Sangat luar biasa tadi ya, Pak. Oke, bagi kawan-kawan mahasiswa dipersilakan untuk memberikan pertanyaan kepada Pak Arif, bisa langsung raise hand maupun di kolom chat diketik. Ya, Silakan. bisa pertanyaan, bisa pengalaman pribadi, atau apa saja mengenai digital marketing. Bukan percintaan loh ya, Mbak Rinta. Ya, bukan Bukan. percintaan atau film apa yang lagi sedang diputar, bukan ya. Oke. Tapi tentang apa saja. Jadi Ya. Silakan. Silakan mau open mic, mau kolom chat, ya kita tunggu. Ya. tidak hanya pertanyaan tapi boleh sharing diskusi bersama Ya, Pak betul. Arif. Betul. Ya. Ada yang sudah mulai jualan? Bapak tanya ada nggak yang sudah mulai jualan? Jualan thrifty misalnya, media apa yang dipakai, ataukah hanya konvensional saja, ataukah hanya menyasar pasar saja, mengejar pasar A, pasar B, pasar C, seperti itu, mengejar malam saja, atau sudah melakukan digital marketing. Ayo dong, ada yang mau sharing? Ini di kolom chat ada Oh, Pak 3 orang. Ada ada. dari Mbak Wah, ini kita Sarah, pengen dengar Mbak nih. Etina. Ya, Mungkin Mbak dari Etina, Mbak Sarah dulu kali Pak ya, karena Mbak Sarah ya? yang pertama. Oke, Untuk yang Mbak Sarah. Ya, bertanya tunggu sebentar ya. Kita Mbak Sarah, sharing gimana dulu. Mbak Sarah? Nggih. Halo Mana Pak, Mbak Sarah? Assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam. Iya Pak, Alhamdulillah saya punya bisnis Pak beberapa. Ya, wow, mantap. Jadi kemarin itu kan ada menerapkan sistem reseller juga Pak. Tahun 2020 tuh alhamdulillah gebiar Pak sampai omset 2 digit lebih. Ternyata Pak, mungkin ada kesalahan dalam sistem resellernya itu. Sebenarnya itu kayak mau pakai league reward Pak. Ternyata perhitungan yang salah dan ada reseller nakal Pak. Resellernya tuh kayak jiplak 100% produk saya. Nah, jadi kan dari situ tuh kayak itu down banget kan, Pak. Setelah itu, untuk selanjutnya saya tuh masih kayak ragu-ragu, aduh apakah sistem reseller ini masih worth it, terus tuh seperti apa, sistem reward. Karena kan kalau misalnya nggak ada reward, reseller ini kadang dia, nggak terlalu, nggak terlalu semangat kan, Pak. Padahal, untuk keuntungan dia tuh up to sampai 5 sampai 10.000 satu produk, Pak. Jadi kayak rata-rata mereka tuh jualan udah sampai beli handphone, beli emas buat mama papahnya dan lain-lain, kayak Oke, gitu, Pak. Nah, oke. jadi Pak, ya izin tanya ini tentang sistem reseller ini bagusnya seperti apa sih, Pak? Apakah kita jangan terlalu memberikan keuntungan yang besar, tapi di reward-nya kita yang besarin, atau kedua-duanya atau gimana, Pak? Terima kasih. Oke, terima kasih. Ini sebenarnya OOT ya, out of the topic ya, Mbak Sarah ya, karena kita bicara tadi digital marketing, nggak ada hubungannya reseller. Reseller itu adalah bagian daripada yang namanya sales force atau penjualan ya, teknik penjualan. Ya orang tidak akan daripada Anda jualan sendiri ya, tapi tangannya tidak sampai, maka menggunakan reseller. Ya, menggunakan reseller artinya menggunakan orang lain, tapi orang lainnya dapat apa ya? Tentu saja dia harus dapat commission dari penjualan itu, dan itu sudah sering dilakukan. Ya, itu bukan hal baru untuk reseller dan lain-lain. Cuman how to maintain resellersnya yang harus penting. Ya, how to maintain resellernya, yaitu misalnya dengan memberikan insentif tadi, ya itu salah satu memaintain reseller. Saya sangat bangga dengan Mbak Sarah. Memang di dunia bisnis manapun ya tidak akan pernah ada 100% reseller itu bisa berhasil. Ya, ada
kecurangan seperti yang tadi dan lain-lain, itu adalah memang seninya dalam mengelola bisnis. Nah, Bapak tidak bisa memberikan tips yang paling jitu untuk Anda karena tentu saja ini tergantung produk kategoris, strategi marketingnya, dan lain yang sebagainya. Memang ada baiknya kalau Mbak Sarah ini sudah established, jangan terlalu mengandalkan reseller, ya kan? Pergunakanlah misalnya pemasar sendiri suatu saat nanti, ya kan? Merek-merek terkenal itu jarang dia memakaikan reseller, ya kan? Reseller itu sekali lagi adalah strategi di mana kita tidak mempunyai marketing seller yang banyak, makanya menggunakan reseller. Sama juga dengan dropship, ya kan? Ya, dropship ya seperti itu, ya mirip-mirip seperti itulah. Nah, oleh karena itu melalui pelajaran itu, ya pelajaran yang pribadi tadi didapatkan, ya mungkin sudah saatnya Mbak Sarah beralih ke digital marketing. Menggunakan Instagram for business, bukan Instagram yang biasa loh ya. Menggunakan Facebook for business. Nah, apa bedanya dengan reseller? Ya, bedanya adalah Anda tidak akan lagi membayar kutipan kepada reseller itu karena Anda berjualan langsung kepada end user, ya kan? Anda cukup dengan meng-hire satu orang dedicated atau 2 orang admin untuk menghandle semua tersebut. Dibandingkan Anda mempunyai reseller yang banyak, ya, tetapi ada ketidakjujuran dan lain-lain. Cobalah dengan reach out pelanggan Ananda sendiri, ya, sehingga kita juga akan mendapatkan profit jauh lebih banyak, ya, seperti itu. Mungkin itu jawaban yang saat ini yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau kita ketemu Mbak Sarah, kita bisa berdiskusi ya di Banjarmasin atau di Banjarbaru untuk memikirkan bisnis ini. Oke. Ada lagi Mbak Ranti? Yang nomor 2 siapa Mbak Ranti? Oke. Terima kasih Pak Arif atas jawabannya. Bagaimana Mbak Sarah? Semoga cukup ya. Dan Pak Arif sangat membuka sesi baik di Banjarmasin maupun di Banjarbaru kalau mau ketemuan Pak ya. Ya, boleh. Kemudian ada dari Mas Zaki. Kita mau menjawab pertanyaan dulu atau menyambung yang tadi dulu Pak? Kayaknya ini sama nih, masih Mbak Aliana ada Pak tapi masih reseller. Nah, masih ada reseller. Tapi ini ada Mbak Eltina, ada Pak melalui Instagram. Mbak Eltina, ini kayaknya perempuan semua ya? Halo Pak. Halo Mbak Eltina. Ya, jadi sharing sedikit ya Pak. Ya. Jadi dulu itu saya sudah buka bisnis dari SMA. Cuman itu bisnisnya Bucket Bunga. Cuma kan karena saya kuliah, itu tuh saya culture shock sama kuliah, jadinya saya stop. Kesalahan saya itu di situ, stop. Seandainya waktu itu saya tidak stop, mungkin bisnis saya sekarang sudah berkembang. Jadi sekarang saya sedang memulai dari awal bisnis Bucket Bunga itu dari bulan Agustus kemarin, Pak. Dan baru aktif itu awal September. Jadi saat ini saya pemasarannya itu melalui Instagram. Dan saya sebisa mungkin membuat konten-konten Instagram, itu tuh konten Reels, Pak, supaya menarik, ya Reels, menarik apa ya, peminatnya gitu. Jadi ingin saya tanyakan gimana sih Pak supaya viewers Instagram kita tuh banyak dan mereka itu mau follow IG kita, mungkin itu Pak. Oke. Mbak Eltina sudah pakai Instagram for Business atau belum? Itu yang profesional itu kan Pak? Iya, yang profesional for business. Iya, sudah pakai itu. Sudah pakai ya. Oke, memang tidak ada salahnya ya, memang ketika bisnis itu vakum, konsumen akan hilang. Mendapatkan konsumen baru lagi itu effortnya 5 kali jauh lebih besar daripada mempertahankan pelanggan ya. Itu sudah terjadi kepada Mbak Eltina, saksi hidup ya Mbak Eltina ya, bahwa kehilangan pelanggan, mencari pelanggan baru itu biayanya jauh lebih besar daripada mempertahankan pelanggan. Itu camkan baik-baik. Nah, untuk supaya Instagramnya banyak dikunjungi, Anda tolong dong juga berinvest, ya bisa menggunakan influencer, lokal selebgram, ya kan, bisa menggunakan siapa itu Acel Aluh atau Tommy Kaganangan atau Mama Hadran, mereka banyak followersnya, ya kan.
dicoba saja. Apabila memang efektif untuk mendatangkan, ya kan, ya followersnya banyak, tapi jangan beli follower ya, karena ada juga yang beli followers ya, hati-hati ya. Beli followers itu nanti yang datang itu adalah ghost followers ya, follower hantu. Jadi memang Instagramnya banyak followernya tapi hanya fake ya, hati-hati. Nah, jadi bisa menggunakan Telegram ya, celebrity Instagram, bisa menggunakan promosi ya, berbayar ya, seperti yang saya sarankan tadi bahwa produk Anda dimasukkan ke dalam konsumen yang tepat di dalam Instagram. Nanti di situ ada ya Instagram. Ya, Instagram yang berbayar. Kemudian juga jangan lupa juga bisa mensponsori acara ya. Jadi mensponsori acara tapi jangan lupa di-tag ya. Kemudian juga pameran ya masih diperlukan. Kalau Bakat Bunga itu orang juga memerlukan apa yang offline-nya kadang-kadang untuk suplemen ya, suplemen. Kemudian Bakat Bunga ya bisa dijual pada saat mungkin graduation ya kan, kematian dan lain-lain ya. Jadi masih banyak cara, jangan khawatir. Nah, kuliah dan kerja memang itu adalah sebuah tricky ya. Ya, dia seperti kita berada di dalam perahu dua buah ya. Yang satu kita berpijak di dalam dua buah sampan. Kaki kiri di sampan satu, kaki kanan di sampan yang lainnya. Apabila terlalu ke sampan ke kanan maka akan oleng, ya kan? Terlalu sampan ke kiri juga akan oleng. Jadi harus hati-hati, balance. Nah, caranya bagaimana? Caranya ya bisnis itu harus dikerjakan dengan beberapa orang. Ya. Anda tidak salahnya merekrut teman-teman, ya kan? Mulailah, tapi Anda seorang manajer, jadi sudah mulai mengelola tenaga kerja, mengelola teman-teman yang sevisi dan semisi, ya. Memang UMKM itu adalah biasanya single fighter, beli produk dia juga, pemasaran dia juga, kasir dia juga, kemudian manajer dia juga, kurir dia juga, apalagi ya, pencatatan dia juga, semuanya dia. Nah, itu sudah mulai harus dihilangkan. Apalagi kalau sudah ada mulai profit, sudah mulai ada, taruhlah berbagi. Karena berbagi itu menciptakan kebahagiaan. Ya, seperti itu. Tapi Mbak Eltina jangan putus semangat. Nanti inkubator bisnis akan membantu untuk mematangkan. Baik itu, nanti ada namanya ya di materi yang lain, namanya Bisnis Kampas Digital Marketing. Wah, jadi di Bisnis Kampas Digital Marketing khusus membahas seperti permasalahan yang Mbak Eltina sampaikan tadi. Luar biasa, Mbak Rita, kita mempunyai tinan-tinan yang UMKM yang siap bertarung nanti di kewirausahaan. Ada lagi Mbak Rita? Yang kayaknya tadi ada laki-laki ya? Jangan Nggih, suara ada. itu ya Mbak Eltina ya. Semoga terpuaskan. Nggih, semoga. Tadi ada Mas Zaki sama siapa tadi ya? Ya, Mas Zaki, mana nih Mas Zaki? Mas Zaki ini udah on cam, Pak. Silakan Oke, Mas Zaki. silakan. Selamat pagi Pak, izin Selamat bertanya. Sebenarnya ini sharing dulu sih Pak. Awalnya dulu Ya. pada tahun 2020 saya pernah ke Facebook Ads. Facebook Ads-nya ini saya targetkan ke Instagram Ads sama Facebook Ads itu sendiri. Tapi di waktu itu saya kayaknya mungkin gimana gitu strategi marketingnya, jadi cuman keluar uang banyak tanpa ada konversi yang masuk Pak. Gitu. Apakah itu strategi marketingnya yang salah atau konten yang diiklankan saya itu kurang menarik biasanya Pak? Ya, oke. Ini menarik Mas Zaki karena begini, ya, ketika Anda beriklan di Instagram, di Facebook itu bisa pay per click. Semakin orang banyak mengklik, maka iklan Anda akan semakin cepat habis. Ya kan, dia kayak budget aja. Saya punya 1 juta, harga iklannya adalah 10.000, berarti hanya 100 orang 100 orang yang akan 1.000 orang yang akan mengklik itu. Ketika 1.000 orang mengklik itu dalam misalnya 1 jam saja, maka uang Anda akan habis 1 jam, kuotanya habis. Nah, pertanyaannya adalah, sudahkah Mas Zaki itu menentukan siapa yang akan menonton iklan itu? Siapa yang hanya bisa menerima iklan itu?
Di dalam Instagram, di dalam Facebook itu kita bisa memfokuskan hanya yang menerima ini adalah usia sekian sampai sekian. Wilayahnya adalah Banjarmasin Timur saja. Wilayahnya adalah seluruh Indonesia. Wilayahnya adalah hanya Kalimantan Selatan saja, atau sehingga iklan Anda tidak sia-sia. Disesuaikan dengan geografis location, disesuaikan dengan segmen marketnya, dan disesuaikan dengan target marketnya. Makanya kemarin saya mengajarkan who is your segment, who is your target market. Ya, sampai saya kemarin mengajarkan bagaimana kita menentukan segmen market yang hibrid. Itu yang penting, karena siapa sih yang akan menonton iklan kita ini? Tidak semuanya. Tidak perlu semuanya dari anak-anak, anak-anak cabe-cabean menonton sampai dengan opa-oma. Karena yang kita targetkan ini adalah misalnya Generation Y yang sepantaran dengan Mas Jaki. Maka kita harus profilkan seperti itu. Kalau tidak diprofilkan, ya ini yang terjadi. Anda menabur garam di laut. Ya, Anda menabur garam di laut dan hasilnya tidak kelihatan. Karena orang yang online tadi jutaan. Saya bilang kan tadi jutaan, apalagi dunia tadi billion. Iya kan? Sehingga siapa yang akan kita tuju? Ya kita harus melakukan segmentasi, profiling yang cocok. Kegagalan memprofiling berarti Anda akan membuang duit dengan percuma. Dan itu sudah terbukti. Ya, iklannya ternyata tidak tepat. Apa yang terjadi? Responsnya kurang, efektivitasnya kurang. Ya, seperti itu. Begitu Mbak Rinta. Terima kasih Mas Jaki. Nanti kita akan Baik, bahas terima lebih kasih, Pak. detail. Harus ada praktek sebenarnya melihat di dashboardnya itu. Ya, tapi harus pakai Facebook yang profesional, yang for business, kemudian Instagram for business, kemudian juga WhatsApp for business. Ya, jadi jangan yang gratisan. Kalau gratisan nggak bisa ya, seperti itu. Bahkan nanti kita bisa melatih algoritma tentang search engine optimization supaya websitenya nomor 1 terus. Terima kasih. Terima kasih Mbak Rinta. Terima kasih Mas Terima Jaki. kasih Ya. Pak Arif atas penjelasannya. Berarti Bocos kembali katanya kalau iklan. Ya jelas ya. Ya hati-hati. Oke, Oke. kembali ke segmentasi pasar begitu Mas Ya. Zaki. Apakah ada tanggapan Mas Zaki? Itu saja, terima kasih. Terima Oke. kasih kembali. Oke, tadi kalau nggak salah ada satu orang lagi Pak cowok Mas Samsul ya kalau nggak Oh, salah tadi oke, mau oke. tanya raise hand tadi. Bagaimana Mas Samsul? Apakah salah pencet atau bagaimana ini? Masih ada ya? Ada orangnya Pak. Oh ini Mas Samsul. Ya, silakan Mas Samsul. Ini yang Sebelumnya terakhir ya Mbak apakah Rinta suara ya. terdengar? Yang terakhir ya. Inggih. Ya karena hari ini hari Jumat. Cek, sebelumnya apakah suara saya terdengar? Sudah, Aman, kopi Mas. bagus. Lanjut. Oke. Mohon maaf sebelumnya tadi ganti device. Tadi kan Pak untuk platformnya ada beberapa tadi Pak yang Bapak paparkan. Terutamanya tadi ada WhatsApp sama Instagram. Jadi Pak dari sebelumnya saya kan sudah ikut bisnis nih Pak dan ikut juga di salah satu komunitas bisnis gitu Pak. Dan dari pembicaraan mereka nyaranin ke TikTok Pak untuk pemasarannya. Nah, kalaunya dari Bapak untuk TikTok ini fitur apa aja ya Pak yang bisa kita pakai untuk pemasaran bisnis kita Pak? Ya. Terima kasih. Mas Samsul, saya sebenarnya tadi menyiapkan TikTok, tapi setelah saya hitung waktunya tidak cukup. Ya, karena coba lihat ya, kita harus membawa dulu pemahaman why harus digital marketing. Ya, kenapa harus ini? Karena kalau kita langsung ke fitur-fiturnya maka tidak akan cukup waktunya, dan TikTok ini terlewatkan ya, padahal TikTok ini masanya sudah mulai naik ya. Sama faktor TikTok sekarang. TikTok kalau Anda tidak 1000 followers, Anda tidak bisa joget-joget, ya kan? Ayo, ya kan? Tidak bisa live, ya, tidak bisa jualan. Ya, sama semestinya fitur-fiturnya seperti itu, ya. Mas Samsul ya. Nanti kita akan bahas ya TikTok lebih detail, ya, TikTok lebih detail. Karena sebenarnya saya ingin membahas, tapi karena waktunya yang tidak cukup dan urutannya memang TikTok adalah yang terbawah untuk saat ini, tetapi popularitasnya menaik. Bahkan TikTok ini banyak yang sampahnya juga ya, agak berbeda dengan
agak berbeda dengan Instagram atau Facebook ya, jadi harus hati-hati ya. Tapi ya TikTok untuk rame-ramean juga bisa ya. TikTok sekarang sudah mulai awareness-nya sudah semakin tinggi, orang sudah mulai bisa melihat karena dulu TikTok itu kan hanya dipakai buat joget-jogetan. Nah, sekarang sudah ada TikTok for business ya. Jadi jangan khawatir, nanti mudah-mudahan nanti teman-teman di wirausaha panitianya nanti akan membahas lagi masalah TikTok ya. Karena kalau hanya saya bilang satu saja padahal masih banyak fitur yang lainnya seperti Instagram tadi ya. Jadi ini PR buat Mbak Rita dan kawan-kawan. TikTok masih belum katanya Mbak Rita ya. Mas Samsul nanti kita bisa ketemu bicara mengenai TikTok ya. Jadi buat kawan-kawan yang lain juga. Saya sudah persiapkan jadi jangan khawatir. Oke? Oke, siap. Terima kasih Pak Arif atas jawabannya. Nah, mohon ingat janji Pak Arif ingin bertemu dengan Mas Samsul ya untuk membahas TikTok. Siap. Oke, TikTok bareng ini, nanti Pak, kita. iya betul. Saya sendiri kan pernah download TikTok, Pak. Itu jam 12 malam, jam 1 subuh itu udah ada yang live untuk jualan kayak Ya. gitu. Dan harganya pun bersaing gitu dengan platform yang lain. Betul. Ya. Oke. Tapi kalau Mbak Rita mau TikTokan dan mau live harus 1000 dulu followernya. Oh, begitu. Ya, nggak bisa. Kalau sedikit mana Iya. bisa. Betul kan Mas Samsul? Ayo. Iya Pak, katanya kalau mau live harus 1000 dulu followersnya. Oh, teman-teman. begitu. Bisa kan? Baru tahu saya, Pak. Ya, Ya, oke. Sip. itu Mas Ditunggu Samsul. ya Pak pembahasannya Pak. Siap. Nah, Nanti ditunggu siap. juga sama menunggu rupanya ya. Oke. Semoga ada waktu bertemu ya Pak ya sama Mas Ya, Samsul siap. juga. Oke, ada lagi kah yang ingin bertanya atau berdiskusi? Dan jangan lupa untuk diisi presensinya kawan-kawan. Saya pikir sudah tidak ada, Mbak. Iya, Oke. dan waktunya juga sudah lumayan ini Pak ya. Ya, betul. Oke, nah itu tadi kawan-kawan penyampaian materi dari Pak Arif. Yang paling saya ingat tadi adalah digital marketing is a must, kata Pak Arif tadi Pak ya di awal-awal. Betul. Is a must. Heeh. Ya. Tidak Terima ada kasih banyak. tawar-menawar lagi. Tidak ada tawar-menawar lagi. Iya betul sekali Pak. Ya terima kasih banyak Pak Arif atas waktunya yang sudah diluangkan dalam agenda harian kita di Wirausaha Merdeka. Semoga nanti berjodoh lagi bertemu ya Pak ya, dan semoga Insya ketemu Allah. lagi dengan saya. Siapa tahu membahas TikTok atau apa platform yang lain tadi Pak ya. Baik. Oke, terima kasih banyak Pak Arif. Mungkin Ya, sampai jumpa. Sukses selalu iya. buat kalian semua. Iya, amin. Oke. Saya mohon Nah. izin live ya. Assalamualaikum Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kawan-kawan Makasih jangan Pak. Ya, jangan makasih. lupa. Oke, jangan lupa untuk bergabung kembali pukul 14 WITA ya bersama Pak Idris kita nanti. Terima kasih. Saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.